STY Sintayong. Sejak kemarin memang Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengunggah di Instagramnya bagaimana ia dengan bahagia, senang, ada kesepakatan yang sudah terjadi di mana Sintayong dan sudah terjalin komitmen yang kuat ya di antara Sintayong dan Erick Thohir. Hanya soal waktu saja ya untuk bisa kedua kesepakatan itu terjadi. Kabarnya juga Pak Erick sudah menyodorkan sejak 2 minggu yang lalu. Kesepakatan antara Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dengan Sintayong untuk melanjutkan kerjasama agar Sintayong tetap melatih timnas Indonesia. Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua yang sudah bisa melihat progres dari timnas Indonesia, apalagi dengan kebijakan Sintayong yang menginginkan pemain-pemain keturunan Indonesia atau yang punya darah Indonesia untuk juga membela timnas Indonesia. Bahwa Sintayong bukan saja pelatih yang disiplin, tetapi Sintayong juga adalah pelatih yang ahli taktik. Dia bisa meningkatkan performa dari para pemain di atas lapangan dengan taktik yang berbeda. Ya, Erick Thohir putuskan kursi pelatih timnas U23 di tangan Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengambil keputusan strategis mengenai masa depan kursi pelatih tim nasional Indonesia U23. Dalam sebuah konferensi pers yang dinanti-nantikan publik, Erick secara resmi menetapkan bahwa Sintayong akan tetap memegang kendali sebagai pelatih kepala timnas U23. Keputusan ini menandai kelanjutan kepercayaan PSSI terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut, setelah serangkaian pencapaian signifikan di level timnas senior dan kelompok umur. Latar belakang keputusan, Sintayong telah menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia sejak akhir 2019. Ia memegang tanggung jawab besar, melatih 3 kelompok umur sekaligus, U20, U23, dan timnas senior. Dalam perjalanannya, performa timnas di bawah arahan Sin menuai berbagai apresiasi dan kritik. Namun, secara umum, perkembangan sepak bola Indonesia selama masa kepemimpinannya menunjukkan arah positif. Keputusan Erick Thohir untuk mempercayakan kembali kursi pelatih U23 kepada Sin tidak datang tanpa pertimbangan panjang. Setelah timnas U23 mencetak sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia U23 2024 dan hampir lolos ke Olimpiade Paris, publik mulai mendorong agar struktur kepelatihan difokuskan dan dioptimalkan. Setelah mempertimbangkan evaluasi menyeluruh atas performa timnas U23 dan diskusi dengan komite teknik serta pelatih Sintayong sendiri, kami memutuskan bahwa yang paling tepat saat ini adalah melanjutkan keberlanjutan program yang telah dirancang Sintayong sejak awal, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya di kantor PSSI, Jakarta. Alasan PSSI tetap percayakan Sintayong. Erick menyebut ada beberapa alasan mendasar mengapa PSSI tetap memilih Sintayong sebagai nahkoda timnas U23. 1. Konsistensi program jangka panjang. Sintayong sejak awal datang dengan visi membangun timnas dari dasar, mulai dari pembinaan fisik, mental, hingga kedisiplinan taktik. Program ini telah dijalankan konsisten selama lebih dari 4 tahun, dan mulai menunjukkan hasil konkret di level internasional. Pergantian pelatih saat program ini baru mulai matang akan justru menjadi langkah mundur. Kita butuh konsistensi, tegas Erick. 2. Hasil nyata di lapangan. Beberapa prestasi yang ditorehkan Sin menjadi pertimbangan utama. Di antaranya, lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 timnas senior. Semifinal Piala Asia U23 2024. Medali emas SEA Games 2023. Peringkat FIFA yang meningkat signifikan sejak 2021. Erick menilai bahwa keberhasilan ini bukan hasil instan, melainkan buah dari pendekatan yang disiplin dan terstruktur. 3. Kepercayaan pemain dan kecocokan taktik. Dalam beberapa wawancara, para pemain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Hernando Ari secara terbuka menyatakan kenyamanan dan rasa hormat terhadap pelatih Sin. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun tim muda yang solid dan visioner. Pelatih Sin bukan hanya pelatih. Ia adalah mentor. Dia membentuk kami secara menyeluruh, ujar Marcelino dalam wawancara di awal tahun. Tantangan ke depan. Meskipun Sintayong telah resmi dipercaya kembali sebagai pelatih timnas U23, tantangan yang dihadapinya tentu tidak ringan.
Erick Thohir menekankan bahwa PSSI tetap memberikan target yang realistis namun ambisius. 1. Kualifikasi AFC U23 2026. Timnas harus bisa mempertahankan level permainan tinggi untuk memastikan lolos ke Piala Asia U23 edisi berikutnya. Target minimal yang ditetapkan PSSI adalah kembali menembus 4 besar. 2. SEA Games 2025 di Thailand. Setelah berhasil meraih emas di SEA Games 2023, ekspektasi publik semakin tinggi. Namun kompetisi regional selalu menyimpan dinamika tersendiri. Shin harus pintar meracik strategi karena sebagian pemain andalan kemungkinan sudah masuk ke tim senior. 3. Generasi pemain. Dengan batasan usia U23, Shin harus terus mencari dan memoles bakat baru dari kompetisi lokal dan diaspora. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, terutama mengingat rotasi pemain yang cepat. Dukungan total dari PSSI. Untuk mendukung penuh kinerja pelatih, Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI akan memberikan fasilitas latihan berstandar internasional TC di IKN dan Jakarta. Jadwal FIFA Matchday yang terstruktur untuk Timnas U23. Dukungan pemantauan pemain diaspora di luar negeri. Kolaborasi dengan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 agar pelepasan pemain berjalan lancar. Pelatih Shin tidak bekerja sendiri. Kami bentuk ekosistem yang mendukung, kata Erick. Reaksi publik dan pengamat. Keputusan mempertahankan Shin Tae-yong menuai beragam tanggapan dari pengamat dan netizen. Secara umum, keputusan ini mendapat dukungan luas, meskipun ada juga suara yang menyarankan agar fokus Shin dipersempit hanya ke tim senior. Pengamat sepak bola nasional, Budiarto Yudono, menyebut keputusan Erick sebagai langkah tepat secara taktis dan politis. Kalau kita lihat tren kinerja Shin, dia mampu memaksimalkan potensi pemain muda Indonesia. Ini investasi jangka panjang, tapi ke depan, mungkin PSSI perlu memikirkan sistem pelatih berjenjang agar beban tidak semua di satu orang, jelasnya. Sementara di media sosial, tagar-tagar Stewart yang sempat muncul setelah kekalahan dari Irak di semifinal AFC U23 kini berganti menjadi tagar Stiin dan tagar Erick Pilisti. Ini menunjukkan bagaimana sentimen publik bisa berubah cepat, tergantung hasil dan komunikasi PSSI. Keputusan Erick Thohir untuk menyerahkan kembali kursi pelatih Timnas U23 kepada Shin Tae-yong adalah langkah strategis yang mencerminkan keyakinan PSSI terhadap proses pembangunan sepak bola Indonesia yang berkelanjutan. Dengan segudang pengalaman, kedisiplinan ala Korea, dan komitmen jangka panjang, Shin diharapkan mampu membawa Timnas U23 terus mencetak sejarah dan mendekatkan Indonesia ke panggung sepak bola dunia. Namun, tugas berat menanti. Shin Tae-yong tidak hanya membawa strategi, tetapi juga harapan jutaan pecinta sepak bola tanah air. Dan bagi Erick Thohir, ini adalah salah satu keputusan penting yang akan dikenang dalam perjalanan reformasi sepak bola Indonesia.